Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Celestia Resmaida. Di sini saya mahasiswa Setika Santa Elizabeth Medan. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar penelitian. Penelitian berasal dari kata research yang berarti penyelidikan. Penelitian adalah proses investigasi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada. Klasifikasi jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Contoh penelitian kualitatif, review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa. Contoh penelitian kuantitatif, review identifikasi dan review laporan yang penting. Selanjutnya, penelitian survei dan non-survei. Survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos by email maupun telepon. Contoh penelitian survei yaitu analisis kepuasan petugas rekam medis terhadap fasilitas unit rekam medis. Sedangkan contoh penelitian non-survei mengembangkan sistem rekam medis elektronik di rumah sakit umum. Selanjutnya, penelitian dasar terapan. Penelitian dasar atau basic research atau disebut juga dengan penelitian murni merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi maupun teori baru. Karakteristik metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada data terhadap objek maupun subjek. Penelitian dikumpulkan langsung oleh peneliti. Yang kedua, sifatnya deskriptif. Yang ketiga, peneliti memfokuskan diri pada penemuan sebuah informasi yang selanjutnya digunakan sebagai hasil penelitian. Yang keempat, analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Yang kelima, mengeksplor data dengan mendalam dan mengungkapkan sebuah makna. Yang keenam, desain penelitian tidak dapat dibakukan. Yang ketujuh, terdapat kriteria khusus untuk menilai kevalitan data. Selanjutnya, karakteristik metode penelitian kuantitatif. Ada 4. Yang pertama, penelitian kuantitatif meliputi penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian kuantitatif mengilustrasikan objektivitas. Yang ketiga, dalam penelitian ini digunakan analisis statistik. Dan yang terakhir, dalam penelitian kuantitatif, masalah, hubungan, dan metodologinya sederhana dan jelas. Tujuan penelitian dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, mendapatkan pemahaman baru dari sebuah fenomena. Yang kedua, menguji hipotesis. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan baru. Yang kelima, mendukung keputusan. Yang keenam, membangun teori dalam beberapa penelitian. Yang ketujuh, membantu perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, menyediakan dasar untuk beberapa tujuan dalam penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk menciptakan penemuan baru melalui pengembangan penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, tujuan konseptual, yaitu upaya peneliti dalam merumuskan suatu konsep atau gagasan dengan tujuan teoritis. Dan yang terakhir, tujuan penelitian praktis, yaitu melakukan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Dan selanjutnya, beberapa jenis penelitian yang umum dikenal meliputi penelitian eksperimental, penelitian survei, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian studi kasus, penelitian tindakan atau action research, penelitian historis, penelitian grounded theory, penelitian observasional, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian kebijakan, penelitian evaluatif, penelitian longitudinal, dan yang terakhir penelitian komparatif.
metode yang digunakan dalam penelitian untuk dianggap sebagai metode ilmiah itu harus memenuhi kriteria berikut. Ada 6. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, tidak ada prasangka. Yang ketiga, gunakan prinsip analisis. Yang keempat, gunakan asumsi. Yang kelima, gunakan ukuran yang objektif. Dan yang terakhir, gunakan teknik kuantitatif. Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu mahasiswa MIK bernama Yose ingin melakukan penelitian tentang pengaruh implementasi rekam medis elektronik terhadap akurasi kode diagnosis di rumah sakit X. Data kode diagnosis dianalisis menggunakan uji statistik tes, dan kasus di atas termasuk dalam contoh: A. Tujuan penelitian, B. Jenis penelitian, C. Kriteria metode ilmiah, D. Metode ilmiah, dan E. Metodologi penelitian. Jawabannya adalah C, kriteria metode ilmiah. Karena untuk metode yang digunakan dalam penelitian dianggap sebagai metode ilmiah harus memenuhi kriteria berdasarkan fakta, tidak ada prasangka, gunakan prinsip analisis, gunakan asumsi, gunakan ukuran yang objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif. Kasus yang kedua, seorang perekam medis di rumah sakit X ingin mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan pasien dengan kualitas pelayanan kesehatan. Jenis penelitian apa yang dilakukan mahasiswa pada kasus di atas? A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian deskriptif, C. Penelitian korelasi, D. Penelitian kualitatif, dan E. Penelitian kuantitatif. Jawabannya adalah C. Penelitian korelasi. Karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian korelasi karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu tingkat kepuasan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kasus yang ketiga, Dinas Kesehatan Kota melakukan kajian terhadap kebijakan baru mengenai standar waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap, maksimal 2x24 jam setelah pasien pulang. Penelitian dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut, dampaknya terhadap mutu pelayanan, serta memberikan rekomendasi apakah kebijakan perlu dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Berdasarkan kasus tersebut, jenis penelitian yang dilakukan adalah A. Penelitian kebijakan, B. Penelitian murni, C. Penelitian tindakan, D. Penelitian eksperimen, dan E. Penelitian historis. Jawaban yang benar adalah A. Penelitian kebijakan. Penjelasan, penelitian kebijakan adalah penelitian yang berfokus pada realitas di lapangan. Penelitian kebijakan adalah proses yang teratur dalam melaksanakan penelitian untuk mendukung kebijakan atau menganalisis masalah sosial yang mendasar, dengan tujuan membantu para pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut, dengan memberikan rekomendasi yang berfokus pada tindakan yang praktis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.